Selamat pagi, siang maupun sore teman-teman calon mahasiswa program studi ilmu lingkungan Universitas IFET. Selamat datang di perkenalan atau sosialisasi program studi ilmu lingkungan Universitas IFET Semarang. Sudah bersama saya Bapak Ibu dosen dari program studi ilmu lingkungan IFET. Bisa mungkin perkenalan dari saya dulu ya. Saya adalah Raditya Ahmad Rifandi, S2 atau sarjana kelautan, magister lingkungan. Saya selaku ketua program studi ilmu lingkungan Universitas IFET Semarang. Nah, di sebelah saya sudah ada Pak Rizal. Silakan Pak Rizal memperkenalkan diri. Halo semuanya, nama saya Rizal Iksan Saputra, SSI MLIN. Saya dosen ilmu lingkungan, sekaligus di sini saya sebagai kepala unit MBKM Universitas IFET. Oke, mungkin Wisti akan perkenalan, silakan. Silakan Wisti. Selamat siang, pagi, atau malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Isti Mulyawati SKM MKes. Di sini saya sebagai dosen di Prodi Ilmu Lingkungan, khususnya di program kesehatan lingkungan. Bidangnya kesehatan lingkungan. Bidang. Selanjutnya ada Pak Rangga, silakan. Selamat pagi. Sesuai ya tentunya ya, masih lagi join acara. Ya di sini saya langsung sedikit memperkenalkan. Saya Rangga, sebelah STB. Satu saya siswa, kedua sendiri ilmu lingkungan hidup. Di sini saya fokusnya ke pengajaran di bidang rekayasa lingkungan dan ilmu sedikit saya. Di sebelah kiri saya ada Bu Nelly. Monggo Bu Nelly. Semangat pagi semuanya. Selamat pagi, semangat pagi. Ya, perkenalkan, nama saya Nelly Supa. S1 saya dari Kesehatan Masyarakat UNES dan S2 saya dari Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Di sini saya nanti kalau ada yang tertarik dengan pencemaran nanti berhubungan dengan saya. Terima kasih. Oke, pencemaran lingkungan ya. Oke, tadi mungkin yang belum Coba mungkin belum bidang fokusnya ada saya dengan Pak Rizal. Mungkin kalau saya sendiri, saya sesuai dengan gelar saya tadi ya. Saya yang pertama adalah S1 saya di bidang kelautan. Saya fokus risetnya sementara ini di bidang pesisir. Ya, kalian tahu lah bagaimana permasalahan pesisir yang ada, khususnya di Kota Semarang maupun di Indonesia begitu. Mengingat Indonesia sebagai negara maritim, permasalahan yang akan dihandle ataupun potensi yang bisa dipelajari sangat luas. Selain itu juga banyak pendekatan-pendekatan yang bisa kita lakukan terkait dengan keseluruhan lahan, kemudian ekowisata dan seterusnya. Nah, kalau Pak Rizal gimana Pak? Ya, Risetnya Pak? mohon maaf, tapi saya juga belum menjelaskan secara detail S1, S2 saya di mana. Saya basicnya adalah seorang geograf, saya dari Universitas Negeri Semarang. S2-nya saya di ilmu lingkungan Undip bersama 3 orang keren ini sebelah saya, bapak yang keren ini, Pak Rangga dan Pak Rabu ya. Jadi terkait dengan fokus riset itu saya bawa dari satu ya. Sekarang saya risetnya ini saya pendekatannya lebih ke pemanfaatan sistem informasi geografis yang mana itu bertujuan untuk pengelolaan lahan. Misalnya untuk analisis kekritisan lahan, lalu kesesuaian lahan, dan beberapa aspek-aspek sosial yang saya bawa dari S1 yang saya manfaatkan untuk istilahnya dimanfaatkan untuk pengelolaan lingkungan. Nah itu silakan adik-adik yang tertarik dengan bidang studi saya, nanti kalau masuk sini silakan merapat ke saya. Nanti akan saya berikan arahan lah ya. Oke. Ya, tadi mungkin perkenalan itu dulu. Nah, selanjutnya nih mungkin teman-teman pasti banyak pertanyaan ya, Bapak Ibu. Ilmu lingkungan itu apa, segala macam. Monggo, siapa yang mau menjelaskan? Mungkin Pak Rangga ingin menjelaskan bagaimana, apa sih sebenarnya ilmu lingkungan itu, program studi ilmu lingkungan itu ngapain? Mungkin Pak Rangga, silakan. Ya, jadi sedikit garis besar ya, headline yang perlu kita garis bawahi. Sebenarnya ilmu lingkungan itu whole packaging-nya ya, jadi dia adalah generalis dari semua rumpun-rumpun ilmu yang ada kata kunci lingkungan.
teknik lingkungan, Kesehatan. siap menyediakan pemukiman yang sehat, penanganan penyakit dan sebagainya. Soal pemukiman juga Pak, juga salah satu jasa lingkungan ya. Dan sekolahnya sendiri Pak, lingkungan juga ada. Jadi untuk ilmu lingkungan sendiri kalau kita membahasakannya itu lebih fokusnya ke manajemen, pengelolaan dari kata dan pengolahan, usulan regulasi dan sebagainya itu dipelajari semua. Ya, Jadi teman-teman bisa di sini dengan keunggulan berbagai latar belakang multidisiplin S1 dan S2-nya itu saya rasa cukup ini ya Pak. saling mengambil. Nanti di sini ada dosen, di sini ada mahasiswa. Cuma stakeholder kampus ya mahasiswa itu. Mungkin seperti itu. Tapi ada yang mau menambahkan? Halo, Pak Rizal, mengatakan kayak dengan apa sih yang dipelajari di ilmu lingkungan, Pak? Kalau yang dipelajari di ilmu lingkungan itu sepertinya seperti itu. Jenisnya Pak Khalid sangat beragam. Kalau dari pandangan saya, ilmu lingkungan menurut saya suatu pendekatan yang mana ditujukan tidak hanya dari sisi fisik ya Pak. Kita juga bisa melihat pendekatan itu dari komponen lain ya. Sosial mungkin bedanya permasalahan fisik lingkungan lah. Gimana sih caranya misal kalau pencemaran itu perlu kita terapkan rekayasa seperti apa? Tapi pendekatan dari personal individunya atau sosial aspek manusianya gitu. Kita berikan pemahaman, edukasi. Komponen itu ya Pak. Ya, jadi kalau ilmu lingkungan sendiri ini yang menjadi kunci atau secara definisi adalah dia menggabungkan dari 3 unsur, yaitu abiotik yang termasuk di dalamnya adalah iklim, termasuk di dalamnya adalah kondisi fisik lingkungan yang kita lihat ya, komponen fisik hidupnya, komponen hidupnya, kemudian biotik atau komponen hidupnya mungkin kita masuk ke dalamnya, kemudian biota ataupun sumber daya alam yang biasa kita konsumsi itu masuk ke dalamnya, dan community atau bagaimana culture, bagaimana ekonomi, kondisi sosial itu yang akan sangat baik berpengaruh ataupun akan terpengaruh terhadap adanya fenomena lingkungan begitu ya. Nah mungkin gini Bu, Pak, ini untuk teman-teman siapa sih yang bisa masuk ke ilmu lingkungan, siapa sih yang bisa belajar ilmu lingkungan, apakah harus dari IPA? Kita lanjutkan bisa ya Pak ya? Bisa. Penjahit itu bisa ya? Kesehatan, sanitasi makanan, kalau nggak bisa. Betul. Kuncinya dalam materi disiplin. Jadi Ini misalnya musik itu sendiri kan ya, mungkin di pendekatannya nanti ya rata-rata teman-teman SMA pasti nanyakan, saya IPS apakah saya bisa gitu. Banyak kok yang teman-teman di IPS menjadi seorang environmentalis, jadi ahli lingkungan gitu ya, di tempat kami juga banyak. Jadi nggak usah khawatir dari teman-teman dari bahasa, dari IPS, apalagi dari IPA juga kita sangat berdisiplin, semua bisa masuk. Kan dari paket sih udah bisa. Oh ya, teman-teman itu sudah disetarakan. Ya, jadi jasa apapun yang penting setara. Kalian bisa, STM bisa, dan kejar paket C ya. Ya. Bisa. Yang penting punya jasa setara, baru bisa. Batasan umur tidak ada. Tidak ada. Karena belajar itu sampai Sampai akhir. Sampai itu ya. sini juga kendalanya gini Pak, kalau mereka dari non IPA biasanya gini, belum kok ada mata pelajaran fisika, kimia, nah itu yang biasanya ditakuti. Oh, itu iya. gimana? Ya itu oke. Ya itu sebenarnya mata kuliah dasar yang mana tetap kita lakukan pendekatannya adalah itu hal yang akan sangat umum untuk kalian temui atau menjadi bekal kalian untuk menerima mata kuliah selanjutnya gitu ya Pak. Cuma pengantar ya. ya pengantar saja juga ya. Itu nggak yang terlalu detail bagaimana sih teori fisika itu gitu. Terlalu detail. Kalau yang kronologinya ibaratnya kita disini sebagai penyedia jasa,
pelayanan yang mencetak lulusan nanti dia menjadi seorang sarjana lingkungan yang ahli. Ya. Walaupun raw material yang masuk ke kita dari berbagai macam belakang pendidikan SMA derajatnya itu berbeda-beda, tapi karena struktur kurikulum yang kita susun itu sudah sangat soft, lembut, jadi mau berasal dari STM bangunan pun bisa mengikuti pengantarnya dulu. Sebenarnya sebelum masuk ke mata kuliah inti prodi itu kita berikan semacam matrikulasi matrikulasi Pak. Jadi nanti pada yang sudah masuk ke semester inti mulai semester 4 ke atas itu semua mata kuliah akan jadi setara. Jadi mau diberikan mata kuliah yang agak inti itu pasti bisa diterima dengan mudah. Seperti itu. Jadi standar lulusannya juga tidak kita kesampingkan, hanya metode-metode kurikulum yang kita susun emang kita buat lebih fleksibel biar semua multidisiplin itu tadi bisa masuk tentunya. Jadi nggak usah minder tetap. Yang penting punya ijazah sekolah atau sederajat itu tadi. Iya. Oke. Itu tadi kan terkait dengan siapa sih yang bisa belajar di kita. Bagaimana sekarang pertanyaannya Pak, bagaimana sih proses pembelajaran di program studi ilmu lingkungan sendiri Pak? Mungkin benar Untuk proses pembelajaran yang karena sekarang masih ya, karena bisa offline dan online. Kita itu fleksibel kan? Ya. Yang pertama untuk virtual kan sangat fleksibel ya Bu ya. Ya, maksud Ewan ada jarak jauh juga kita bisa gitu ya. Jadi memang untuk pembelajaran di program studi ilmu lingkungan Universitas IPR itu pembelajaran dilakukan secara hybrid atau gabungan antara online pertemuan tatap muka atau luring daring dan luring ya sampai lupa dan pertemuan daring ataupun online pun juga kita siapkan ada berupa teleconference, ada juga berupa video ajar ataupun video simulasi dan seterusnya. Itu yang nanti bisa menjadi bekal teman-teman untuk belajar di program studi ilmu lingkungan dengan apapun latar belakang dan kesibukannya. Seperti kerja bisa ya? Bisa banget Pak. Ya, yang kita berikan, teman-teman kan kita menyiapkan materi-materinya di video ini ya, kita masukkan ke kita punya video pembelajaran. Ini kita mungkin ada yang berhalangan bisa kita kirimkan di pembelajaran seperti itu. Jadi itulah ya kemudahan yang kita berikan. Jadi kita fokusnya orientasinya ke mahasiswa, jadi mahasiswa bisa dalam kondisi apapun, dalam kondisi apapun, dimanapun, kapanpun bisa mendapatkan. Kalau misalnya ada pertanyaan dari mahasiswa, itu apakah resmi? Apakah itu boleh sama pemerintah? Apakah itu nanti diakui? Itu mungkin ada keraguan ya dari teman-teman masyarakat. Berarti di sini memang kita nggak akan melakukan kalau nggak punya dasar hukumnya. Intinya mau hybrid sekali itu standar perusahaan yang kita tentukan dari awal dengan menggunakan metode-metode pembelajaran sudah sangat diperizinkan. Yaitu terbukti bahwa kita sudah teraplikasi baik oleh BANPT juga. Itu mulai sudah sampai dengan tahun 2000 berarti 2026 itu nanti akan kita perpanjang dan akan terus ada yang peningkatan. Itu bukti dari bahwa pendidikan dan pembelajaran yang kita berikan adalah pembelajaran yang berkualitas. Silahkan bisa dicek akreditasi program studi ilmu lingkungan Universitas IPR di Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Silahkan bisa teman-teman cek. Pak, rumah sangat jauh ya di Timika. Bisa. Pak, sangat tidak nyaman. Ikut mertua, tapi juga jauh juga di Wilmina atau di Fakfak atau mungkin di mana ujung bandara. Bisa kan ikut kuliah di sini? Bisa kan? Semua teman-teman dapat kesetaraan dalam menuntut ilmu, yang memperoleh akses pembelajaran yang maksimal. Kita bisa memfasilitasi. Dia seperti itu. Dan ya kita sediakan jalannya. Seperti ya kira-kira ya. Jadi nggak usah terlalu dekat dengan teknis. Harus ke kampus, harus daftarnya, harus tak bawa ijazah itu memutuskan atau nanti pembayaran gimana, apakah harus bawa uang ke kampus,
Apakah saya harus Semua- nyari kos, nyari makanan? Semua sudah online. Jadi kalau seperti itu pertama daftar sampai lulus itu bisa tidak tatap muka sama sekali. Iya. Ya, Ibarat kondisi terburuknya kita bisa upayakan untuk tetap sesuai keinginan mahasiswa, tapi dengan catatan mungkin ya kita perlulah hadirkan sesekali gitu loh mata kuliah praktikum tentunya. Iya. Si kolektif yang bareng-bareng harus melakukan itu yang sekali. Masuk saya nggak pengen tahu bisa dari mana. Ya, ada 5 lantai, ada 6 gedung ya Pak ya. Sudah punya auditorium yang besar di stadion, sportarium ya. Nah, jadi ya calon alma mater kalian. Oke, itu tadi sudah ya, pembelajaran sudah. Terus untuk biaya kuliah gimana sih Pak? Saya nggak punya uangnya ya. Ya, Saya bolehnya Pak bisa. Dasar saya. Saya suka naik gunung Pak, sejak mengelola LSM yang berlingkungan di jasa saya. Bisa saya contoh pendidikan yang lain Pak, diakui negara, ya, diakui teman-teman kerja saya. Nah, saya sangat bisa. di mulai berapa ya Pak Rizal, Pak Radit biaya kuliah di Universitas? Mulai 550.000 per bulan. Nanti untuk detail apa terkait dengan teknis pembayaran kuliah, besar biaya kuliah bisa dicek di pmb.ip.ac.id atau nanti akan kita bahas setelah sesi ini. Teman-teman jadi tetap jangan kemana-mana dulu. Untuk sesi selanjutnya kita akan membahas terkait dengan prestasi mahasiswa, kemudian biaya perkuliahan mahasiswa, yang kemudian aktivitas mahasiswa di luar perkuliahan itu apa saja sih sebetulnya? Tuh, itu juga. Jadi mahasiswa bisa Mengikuti beasiswa ataupun nanti kita bahas setelah sesi ini. Mungkin untuk bocoran Bapak Ibu, apakah mahasiswa di Universitas ada pengalaman untuk bekerja di bidang lingkungan atau mengikuti membantu penelitian dosen ataupun membantu pekerjaan di bidang lingkungan? Apakah ada sih Bu? Sangat terbuka sekali Ya. jasa modern. Oke, itu sangat ada. Nanti juga akan kita bahas untuk sesi selanjutnya bersama dengan mahasiswa terkait dengan hal-hal apa saja sih yang dipelajari di Universitas atau di program studi ilmu lingkungan khususnya ya. Oke, mungkin itu saja untuk sesi kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menyimak. Kami dosen-dosen program studi ilmu lingkungan IFET mengucapkan terima kasih sudah menyimak untuk sesi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang maupun sore. Salam lestari ya. Salam lestari ya. Salam lestari.